Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi itu penyebabnya adalah adanya hubungan musyaharah atau pernikahan. Atau dengan kata lain bisa kita katakan akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua menantu atau orang tua tiri. Nah, kemahramannya bukan bersifat sementara, tetapi menjadi mahram yang sifatnya abadi. Artinya apa? Walaupun nanti misalkan kita bahas, walaupun nanti ada perceraian antara suami istri, kalau sama mertua itu tetap dia tidak boleh untuk menikah dan menjadi mahram yang muabad. Selamanya tidak boleh melakukan pernikahan. Makanya di sini, siapa saja yang termasuk mahram yang bersifat abadi karena sebab hubungan musyaharah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 ini bahwa dan haram menikahi ibu-ibu istrimu, yakni mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, yakni anak tiri, yang di dalamnya pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka kata Allah tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, atau dalam konteks ini adalah menantu. Jadi jelas perspektif Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 ini mengatakan bahwa ada satu konteks wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram, dan ini bersifat abadi, penyebabnya adalah hubungan musyaharah atau karena pernikahan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 sebagaimana kita jelaskan pada ayat sebelumnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 tersebut dapat kita rinci ada beberapa yang haram dinikahi dengan sebab musyaharah atau pernikahan tadi, ya. Ini tadi sebagaimana ayat Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 tersebut. Siapa tadi itu ya? Yang pertama, ibu dari istri. Nah, maka dalam konteks ini adalah mertua wanita, ya, artinya mertua. Di sini dikatakan seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya atau mertua perempuannya. Sifat kemahramannya berlaku untuk selama-lamanya. Ini yang dikatakan dengan mahram mu'abbad. Bahkan meski istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinannya, misalnya karena cerai atau dengan satu hal lainnya, ya, misalkan berpisahlah antara suami istri itu. Nah, tetapi mantan ibu mertua adalah wanita yang menjadi mahram untuk selama-lamanya. Jadi, meski sudah berstatus mantan mertua misalnya, tetap haram untuk terjadinya pernikahan antara bekas menantu dengan bekas mertua. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, menurut Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 itu, yang diharamkan atau wanita yang tidak boleh dan menjadi mahram untuk selama-lamanya itu adalah yang kedua, anak wanita dari istri, atau dalam konteks ini adalah anak tiri, ya. Nah, bila seorang laki-laki menikahi seorang janda beranak perawan, maka
haram selamanya untuk suatu ketika menikahi anak tirinya itu. Keharamannya ini bersifat selama-lamanya, meskipun ibunya telah wafat atau bercerai. Jadi jelas ya, kalau ada suami istri menikah, kemudian si istri membawa anak perempuan misalkan, ya, lalu kemudian meninggal si istrinya, maka si suaminya ini tidak boleh, haram hukumnya menikahi anak tiri. Kalau itu dalam bahasa agama itu ba'dad dukhul, artinya sudah terjadi hubungan suami istri, maka tidak boleh untuk selama-lamanya melangsungkan pernikahan, dan itu menjadi mahram hukumnya, ya maknanya. Namun ada sedikit pengecualian, yaitu bila pernikahan dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan suami istri, lalu terjadilah perceraian, maka anak perawan dari janda itu masih boleh untuk dinikahi dengan syarat qabla dukhul. Apa artinya? Sebelum terjadinya hubungan suami istri. Itu maknanya ya. Dari mana ini sumbernya? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum." Dan haram menikahi anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-23. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, wanita yang haram karena sebab musyaharah itu adalah istri dari anak laki-laki, atau dalam konteks ini adalah menantu, ya. Dari mana ini sumbernya? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman-Nya, yakni tadi kelanjutan dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23-nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum." Dan haram untuk menikahi istri-istri dari anak-anakmu yang lahir dari sulbimu. Artinya apa? Makna bahwa yang ketiga ini adalah menantu itu menjadi mahram yang sifatnya abadi selamanya. Kalaupun sudah terjadi apapun, itu tetap menjadi mahram. Maknanya seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempatnya, wanita yang haram dinikahi dengan sabab musyaharah itu adalah istri dari ayah, atau dalam konteks ini adalah ibu tiri. Dalil pengharamannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-22. Nah, para wanita yang telah dinikahi oleh ayah, maka haram bagi putranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya sendiri. Sebab kedudukan wanita tersebut, atau kedudukan para wanita yang menjadi istri ayahnya itu tidak lain adalah sebagai ibu, meskipun hanya ibu tiri. Dalam konteks ini menjadi mahram yang mu'abbad atau haram untuk selama-lamanya. Nah, karena status ibu tiri sama haramnya untuk dinikahi sebagaimana haramnya menikahi ibu kandung. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali yang dapat dijelaskan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.